3. Hai guys, kali ini kita akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Saya Laila Teniswa Ramadhani. Saya Yusrina Jaha. Happy watching. Kepemimpinan adalah proses manajerial yang berfungsi untuk mengarahkan, memandu, dan mempengaruhi bawahan agar mereka bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan bukan hanya soal memberi perintah, tetapi memastikan bawahan mengerti tujuan dan mau bekerja dengan komitmen. Unsur-unsur utama kepemimpinan. Yang pertama, mengarahkan. Direction. Pemimpin harus memberikan arahan yang jelas. Dalam memberikan arahan, pemimpin menggunakan sistem reward, penghargaan, untuk perilaku yang baik. Dan punishment, hukuman, untuk perilaku yang menyimpang. Arahan yang jelas membantu bawahan memahami tugas, standar kinerja, dan hasil yang ingin dicapai. Contohnya, seorang atasan menetapkan target kerja harian. Karyawan yang telah mencapai target diberi bonus atau pujian, sedangkan yang melanggar aturan kerja diberi teguran. Yang kedua, mempengaruhi. Influencing. Pemimpin mempengaruhi bawahan untuk mengubah sikap, perilaku, bahkan kepribadian kerja mereka. Pengaruh ini tidak selalu berupa perintah, tetapi bisa melalui komunikasi, keteladanan, motivasi, dan pendekatan interpersonal. Contohnya, pemimpin datang tepat waktu dan bekerja disiplin sehingga bawahan terdorong meniru perilaku tersebut dan meningkatkan kedisiplinan kerja. Yang ketiga, wewenang. Authority. Wewenang adalah hak formal yang diberikan kepada pemimpin sehingga ia berhak memberikan instruksi. Wewenang melekat pada jabatan, bukan pada individu. Artinya, seseorang diberi wewenang oleh organisasi, bukan menciptakan wewenangnya sendiri. Contohnya, seorang manajer berhak membagi tugas, menetapkan jadwal kerja, dan memberikan instruksi kepada karyawan karena wewenang tersebut melekat pada jabatannya, bukan pada pribadinya. Pengaruh dan perubahan perilaku. Salah satu tujuan utama kepemimpinan adalah mempengaruhi perilaku bawahannya. Pemimpin dapat mempengaruhi dengan yang pertama, kekuasaan, power. Pemimpin mempengaruhi bawahan
melalui wewenang yang dimiliki untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku. Yang kedua, taktik mempengaruhi. Pemimpin menggunakan cara persuasif seperti komunikasi dan pendekatan personal agar bawahan mau mengikuti arahan. Yang ketiga, mentoring. Pemimpin membimbing dan memberi contoh agar bawahan berkembang dan berperilaku positif. Yang keempat, modifikasi perilaku. Perilaku dibentuk melalui pemberian penghargaan atau sanksi sesuai tindakan bawahan. Perubahan perilaku bawahan menunjukkan apakah pemimpin efektif atau tidak. Penggunaan kekuasaan, power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan sumber daya, seperti manusia, informasi, dan material agar tugas dapat terselesaikan. Kekuasaan memungkinkan pemimpin mempengaruhi orang lain, walaupun orang tersebut mungkin tidak ingin. Dalam praktiknya, penggunaan kekuasaan harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemimpin perlu menyesuaikan penggunaan kekuasaan dengan situasi, tujuan organisasi, serta karakter bawahan. Kekuasaan yang digunakan secara tepat dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dan kerjasama. Sedangkan penyalahgunaan kekuasaan dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan bawahan. Oleh karena itu, pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan kekuasaan dengan komunikasi dan etika kepemimpinan. 3 dimensi kekuasaan menurut Kreitner. Yang pertama, power over. Power over adalah kemampuan seseorang untuk mendominasi atau mengendalikan orang lain agar mengikuti kehendaknya. Yang kedua, power to. Power to adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu secara mandiri. Yang ketiga, power from. Power from adalah kemampuan seseorang untuk menolak tekanan atau tuntutan dari pihak lain. Perbedaan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan atau power adalah kemampuan individu mempengaruhi orang lain terlepas dari jabatannya. Sedangkan wewenang, authority, adalah hak formal yang berasal dari jabatan atau struktur organisasi. Kesimpulannya, seseorang bisa punya wewenang tanpa kekuasaan, atau kekuasaan tanpa wewenang. 3 situasi kekuasaan dalam praktik. Yang pertama, ada wewenang, tidak ada kekuasaan. Pemimpin punya jabatan, tetapi tidak mampu menggunakan wewenangnya. Misal, bawahan tak menghormatinya. Kondisi ini biasanya terjadi karena kurangnya kemampuan komunikasi, keteladanan, atau kepercayaan dari bawahan. Sehingga instruksi pemimpin sering diabaikan. Yang kedua, ada wewenang dan kekuasaan. Pemimpin memiliki jabatan dan kemampuan mempengaruhi. Ini adalah kondisi ideal untuk efektivitas kepemimpinan. Dalam situasi ini, bawahan patuh tidak hanya karena aturan formal, tetapi juga karena rasa hormat, kepercayaan, dan pengaruh pribadi pemimpin. Yang ketiga, ada kekuasaan, tidak ada wewenang. Ini terjadi saat seseorang tanpa jabatan formal tetap mampu mempengaruhi pihak lain. Misalnya, karena pengaruh sosial atau keahlian. Orang tersebut sering menjadi panutan,
tempat bertanya, atau rujukan keputusan meskipun tidak memiliki posisi resmi dalam organisasi. Sumber-sumber kekuasaan. Pemimpin bisa mempengaruhi bawahannya karena memiliki beberapa sumber kekuasaan. Ada 5 sumber kekuasaan utama. Yang pertama, kekuasaan sah, legitimate power. Kekuasaan yang diperoleh dari jabatan atau posisi formal. Orang mengikuti pemimpin karena mereka mengakui otoritas resminya. Contohnya, seorang kepala bagian memberikan instruksi kerja kepada staf, dan staf wajib mengikuti karena instruksi tersebut berasal dari jabatan resminya. Yang kedua, kekuasaan ahli, expert power. Kekuasaan yang timbul karena keahlian atau kompetensi yang tinggi. Pengikut percaya karena pemimpin dianggap ahli dan mampu memberikan solusi. Contohnya, seorang karyawan IT yang tidak memiliki jabatan tinggi tetap didengarkan pendapatnya karena keahliannya dalam menyelesaikan masalah teknis. Yang ketiga, kekuasaan hadiah, reward power. Kekuasaan karena kemampuan pemimpin memberi imbalan seperti bonus, kenaikan jabatan, atau pujian. Contohnya, atasan memberikan bonus atau penghargaan kepada karyawan yang mencapai target kerja. Yang keempat, kekuasaan paksaan, power. Kekuasaan berdasarkan kemampuan memberikan hukuman atau sanksi. Biasanya menimbulkan ketaatan karena rasa takut. Contohnya, karyawan yang melanggar aturan kerja diberi teguran atau sanksi oleh atasan. Yang kelima, kekuasaan rujukan, reference power. Kekuasaan yang timbul dari wibawa, karisma, atau kepribadian pemimpin. Bawahan meniru dan menghormati karena kagum, bukan karena takut. Contohnya, pemimpin yang berperilaku adil dan inspiratif membuat bawahan meniru cara kerja dan sikapnya secara sukarela. Selanjutnya yaitu taktik-taktik memengaruhi. Gary Yuki menjelaskan ada beberapa taktik yang digunakan pemimpin agar bawahannya mau bekerja. Di antaranya, yang pertama konsultasi artinya melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan sehingga bawahan merasa berkontribusi dan lebih berkomitmen. Yang kedua, persuasi rasional, yang artinya menggunakan logika, data, dan bukti untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, daya tarik inspirasional, yang artinya membangkitkan emosi positif dengan menyentuh nilai, tujuan, atau inspirasi bawahan. Yang keempat, yaitu taktik menjilat, artinya pemimpin memuji atau menciptakan hubungan positif agar target lebih mudah menerima pengaruh. Yang kelima, coalition tactics, artinya mencari dukungan dari pihak lain untuk memperkuat pengaruh. Yang keenam, pressure tactics, yang artinya menggunakan ancaman, intimidasi, atau tekanan berulang. Yang ketujuh yaitu upward appeal, yang artinya meminta bantuan atau restu dari atasan yang lebih tinggi agar pihak lain mau mengikuti. Dan yang terakhir, exchange tactics, yang artinya menawarkan imbalan atau pertukaran jika target bersedia melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu mentoring. Mentoring adalah proses di mana seorang mentor membimbing, melatih, dan mengembangkan kemampuan juniornya secara berkelanjutan, bahkan hingga rela mempertaruhkan reputasinya demi kesuksesan junior. Mentor bukan hanya mengerjakan hal teknis, tetapi juga memberikan dukungan psikologis. Fungsi mentoring yang pertama, career enhancement, yaitu mentor membantu meningkatkan karir junior melalui sponsor atau promosi, memperluas jaringan,
dan meningkatkan fleksibilitas dan reputasi. Yang kedua, psikologikal dan social support. Mentor juga menjadi role model, penyedia dukungan emosional, dan teman terdekat yang memberi arahan dan nasihat. Selanjutnya yaitu modifikasi perilaku. Berdasarkan teori operant conditioning dari Skinner, perilaku seorang dikendalikan oleh lingkungan dan konsekuensi tindakannya. Bila perilaku diberi reward, perilaku itu akan berulang. Bila diberi punishment, perilaku itu cenderung menurun. Pengelolaan antecedent. Antecedent adalah faktor yang memicu perilaku. Pemimpin harus menghilangkan hambatan, menyediakan alat atau bantuan yang dibutuhkan, menetapkan tujuan yang jelas, dan memperbaiki jalur komando agar tidak membingungkan. Pengelolaan konsekuensi. Konsekuensi berupa reward dan punishment digunakan untuk memengaruhi perilaku. Yang pertama, reward memperkuat perilaku positif. Yang kedua, punishment menekankan perilaku negatif. Dan yang terakhir, konsistensi penting agar bawahan memahami standar perilaku. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seorang karena pengaruh lingkungan sekitarnya yang membuat seorang mau berusaha untuk mencapai tujuan. Unsur-unsur motivasi. Yang pertama, upaya, seberapa keras seorang mau bekerja. Yang kedua, tujuan organisasi. Usaha tersebut harus sesuai dengan tujuan tempat dia bekerja. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan. Kebutuhan dalam diri yang membuat seorang ingin bertindak. Hierarki kebutuhan Maslow. Motivasi manusia muncul karena kebutuhan bertingkat. Yang pertama, psikologis, yang artinya makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, aman, itu merasa terlindungi dari bahaya. Yang ketiga, sosial, ingin punya teman, merasa diterima. Yang keempat, penghargaan, yaitu ingin dihargai, dipuji, punya status. Dan yang terakhir, aktualisasi diri, ingin mengembangkan diri semaksimal mungkin. Proses motivasi. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi, muncul dorongan untuk memenuhinya, seorang bertindak untuk memengaruhi kebutuhan tersebut, dan setelah terpenuhi, muncul rasa puas, lalu motivasi menurun sampai kebutuhan baru muncul lagi. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses seorang menyampaikan pesan baik dengan kata-kata maupun gerakan kepada orang lain, sehingga pesan dapat dipahami dengan benar. Jenis komunikasi berdasarkan dampak. Yang pertama, informatif, untuk memberi informasi. Yang kedua, dekreatif, yaitu untuk menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan. Dan yang terakhir yaitu persuasif, untuk memengaruhi orang lain secara halus. Proses komunikasi. Yang pertama, pengirim atau sender yaitu membuat dan mengirim pesan. Yang kedua, pesan yaitu atau message adalah informasi yang disampaikan. Yang ketiga, media atau channel seperti telepon, email, dan rapat. Yang keempat, penerimaan atau receiver yaitu menerima dan menafsirkan pesan. Yang kelima, feedback adalah respon dan penerima. Dan yang terakhir yaitu noise adalah gangguan yang menghambat seperti sinyal buruk atau pesan yang tidak jelas. Jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, downward, yaitu dari atasan ke bawahan. Yang kedua, upward, yaitu dari bawahan ke atasan. Yang ketiga, lateral, antar bagian yang setara. Dan yang terakhir yaitu diagonal, antar bagian berbeda level atau divisi. Komunikasi formal dan informal. Formal yaitu komunikasi resmi dalam organisasi dan informal yaitu obrolan santai seperti ngobrol antar teman kerja. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kepemimpinan berperan dalam mengarahkan, membimbing, serta memengaruhi bawahan agar mampu bekerja secara efektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan formal, tapi juga tentang kemampuan pemimpin dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan bawahannya.
Unsur utama kepemimpinan meliputi pengarahan, pengaruh, dan wewenang. Seorang pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas agar bawahan memahami tugas, tanggung jawab, serta standar kinerja yang diharapkan. Selain itu, pemimpin juga harus mampu memengaruhi bawahannya melalui komunikasi yang efektif, keteladanan, serta motivasi, bukan semata-mata melalui perintah. Kepemimpinan yang efektif dapat dilihat dari perubahan perilaku bawahan ke arah yang lebih positif. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaan secara tepat untuk mengelola sumber daya, namun tetap harus memperhatikan etika dan keadilan. Selain itu, penggunaan taktik mempengaruhi seperti persuasi rasional, daya tarik inspirasional, dan konsultasi akan membantu meningkatkan keterlibatan dan komitmen bawahan dalam bekerja. Peran mentoring juga menjadi bagian penting dalam kepemimpinan. Melalui mentoring, pemimpin dapat membantu mengembangkan karir bawahan sekaligus memberikan dukungan psikologis dan sosial. Pemimpin berperan sebagai teladan, membimbing, serta memberi motivasi agar bawahan dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal dan berkelanjutan. Dalam mengelola perilaku bawahan, pemimpin harus memperhatikan anteseden dan konsekuensi. Penetapan tujuan yang jelas, penyediaan sarana kerja yang memadai, serta jalur komunikasi yang baik akan mendorong munculnya perilaku positif. Sementara itu, pemberian reward dan punishment yang adil dan konsisten akan membantu memperkuat perilaku yang diharapkan serta menekankan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan organisasi. Motivasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam kepemimpinan. Pemimpin harus mampu memahami kebutuhan bawahan sebagaimana dijelaskan dalam hierarki kebutuhan Maslow, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah akan meminimalkan kesalahpahaman serta meningkatkan efektivitas kerjasama dalam organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mengarahkan, mengaruhi, motivasi, dan membimbing bawahan secara seimbang. Kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.